Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kita bisa memulai kembali kajian rutin kita membahas sebuah kitab yang sangat baik, Muqawimat Ad-Da'iya An-Naji fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Kita membahas tentang kunci-kunci kesuksesan, pilar-pilar keberhasilan dakwah dalam panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan melalui kitab ini Allah memberikan taufik dan kepada kita, memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengambil fawaid tentang mutiara-mutiara berharga yang ada di dalam kitab tersebut. Karena kandungan kitab ini menukil daripada firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Nabi SAW serta qaulnya para ulama yang salih untuk mengajarkan kepada kita sebuah metode dakwah yang sangat indah yang telah membuktikan kesuksesannya melalui dakwah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita semua yang apabila di dalam diri kita itu ingin memiliki cita-cita, memiliki harapan tersebarnya hidayah ini. Ya. Coba satu perkara penting yang perlu kita miliki, satu perkara penting yang perlu kita renungkan. Apakah di hati kita itu punya keinginan
agar sunnah dan manhaj ini tersebar? Atau cukup kita saja yang memiliki hidayah? Ya. Biarkan orang lain tersesat, biarkan orang lain keliru. Yang penting kita dapat hidayah. Atau kita ingin manhaj yang mulia ini Allah anugerahkan kepada kaum muslimin yang lainnya. Apakah kita juga punya keinginan yang besar agar hidayah, taufik berupa tuntunan-tuntunan sunnah yang mulia ini juga dipahami oleh kaum muslimin? Ya, tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita. Apakah kita juga punya keinginan seperti itu? Kalau memang ada sebuah harapan di hati kita agar iman, pemahaman ini dimiliki oleh mereka, oleh keluarga kita, oleh kerabat kita, oleh tetangga, teman-teman kita, tentu kita juga berambisi untuk mempelajari bagaimana mutiara-mutiara hikmah ini sampai pada mereka. Ya. Seperti kalau kita ingin telah mendapatkan sebuah obat dari sebuah virus yang mana kita yakini dan terbukti obat itu mujarab, apakah kita juga mikir nasib orang lain? Saya ingin obat ini juga diminum oleh saudara-saudara kita sehingga mereka juga selamat daripada virus. Atau biarkan saja mereka terkena virus, yang penting saya selamat. Maka ini bukan sifatnya orang yang beriman. Ya, karena sifatnya orang beriman menginginkan saudara muslim yang lainnya itu selamat. Seorang mukmin yang benar mengharapkan orang mukmin yang lainnya juga mendapatkan anugerah, sehingga kesempurnaan iman, ketika Nabi menyebutkan tidak sempurna iman seseorang, ya, sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maksud dari hadis ini apa? Ya, tidak dikatakan sempurna iman seseorang apabila dia tidak punya keinginan. Ya. Kebaikan yang dia peroleh, anugerah yang dia dapat belum diberikan oleh Allah kepada yang lain. Kalau dia tidak punya keinginan seperti itu, maka imannya cacat. Iman kita dikatakan cacat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, materi ini sangat penting untuk kita kaji, untuk kita pelajari, karena kita temukan di lapangan dakwah itu banyak sekali orang ingin menyampaikan sebuah nasihat pada orang lain, ingin memperbaiki, tapi justru mengusir orang lain dari hidayah. Kenapa? Karena tidak mempelajari tentang uslub, metode dakwah dia tidak pelajari. Dia pikir yang namanya dakwah itu ya pokoknya nyampaikan materi, menyampaikan kebenaran tanpa diikuti dengan metode yang benar, maka fatwa, nasihat yang kita sampaikan itu bisa berubah menjadi fitnah yang merusak. Saya paham ini? Dulu awal-awal dakwah sunnah baru muncul di Sidoarjo, ada seorang ummahat yang masih awam melihat teman-teman di sekolah anaknya itu berbondong-bondong taklim. Maka seorang muslimah ini yang masih awam ini ingin ikut ambil bagian dalam taklim itu. Dia berangkat dengan keawamannya, yang tentu nggak ngerti bagaimana pakaian seorang muslim, busana seorang muslim yang benar. Maka muslimah ini, seorang ibu ini, itu membawa kerudungnya itu dimasukkan ke saku celananya.
Jadi waktu berangkat naik mobil itu, naik sepeda motor itu dengan pakai helm, tidak pakai apa? Kerudung. Begitu sampai di tempat, helm dilepas, baru kerudungnya diambil. Nah itu pun yang dijilbabi separuh. Tuh kalau kerudung anak gadis tahun 70-an kan begini. Kerudungnya kan begini modelnya. Jadi ketok ompon jenenge. Ketok jambule ini. Jelas ini merupakan sebuah keawaman. Dengan aroma parfum yang begitu menyengat. Akhirnya ada ibu-ibu yang datanginya. Menyapa dengan cara yang baik, mengingatkan dengan cara yang tidak baik. Menyapanya baik, tapi mengingatkannya dengan cara yang tidak baik. Ditanya, ibu baru pertama kali ngaji? Iya, alhamdulillah. Bagus sudah nyapa. Ibu pakai parfum? Iya. Ini sama dengan pezina ibu, masya Allah. Subhanallah, dengan ucapan ini, ibu yang baru datang kajian ini taubat dan tidak ngaji lagi. Taubat gak mau datang lagi sudah. Kalimat ibu yang mengingatkan ini, kalimatnya benar apa salah? Hah? Seorang muslimah memakai parfum yang begitu menyengat berjalan di jalan-jalan umum. Hukumnya, secara hukumnya, apa kata Nabi? Seperti seorang pezina. Kalimatnya benar apa salah? Cara menyampaikannya? Antum nanti pulang ketemu mertua yang belum ngaji, makan dengan tangan kiri. Antum sampaikan hadis, makan tangan kiri itu perbuatan syaitan gitu. Sampaikan. Kalimatnya benar apa salah? Maka metode itu dibutuhkan. Uslub. Ya, karena manusia di dalam menjalani kesalahan, antara yang satu dengan yang lain itu tidak sama. Bisa dipahami kan? Nanti antum pakai dalil kulil haqqa walau murra gitu ya. Sampaikan kebenaran walaupun terasa pahit. Akhirnya kepahitan benar. Muntah-muntah orang. Makanya dilihat dari beberapa riwayat-riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana hikmahnya. Jadi dikatakan hikmah itu bukan cuma lembut aja juga enggak. Keras itu juga bagian daripada hikmah. Cuma permasalahannya tepat enggak kita melakukan pada suatu tempat yang salah. Karena yang dikatakan hikmah itu menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Kapan waktunya keras, kapan waktunya kasar, kapan waktunya halus. Jadi yang dikatakan hikmah itu tidak melulu dengan halus, enggak. Ada saat-saat kita itu keras. Dan makna yang dikatakan tegas itu tidak mesti selalu bermakna keras. Yang dikatakan tegas itu komitmen dengan hukum. Seperti ada seorang ibu-ibu bertanya kepada seorang ustadz, boleh nggak saya keluar rumah sebentar ngambil sayur, nggak lama-lama, cuma ngambil toh, tapi nggak pakai kudung, karena mencari kudungnya lama gitu ya, nggak tahu sembunyi di mana kudungnya. Nggak boleh ibu. Masa Ustadz sebentar aja kok? Kadang-kadang nawar orang itu. Nggak boleh. Kecuali ada beberapa syarat. Syarat pertama, perumahannya itu khusus wedok-wedok tok. Ada enggak? Termasuk yang jual sayur itu perempuan. Dan semuanya muslim. Nah, sampai metu nggak pakai kudung nggak apa-apa di situ. Khusus perumahan apa? Tapi ya gak ono sih. Sebenarnya enggak boleh ibu.
Kalimat ini jadi tegas, itu nggak boleh, bukan mesti harus kasar gitu loh. Bisa dipahami ya. Nah, ayo ikhwah, salah satu perkara penting untuk kita pelajari itu adalah sifat hikmah. Sifat hikmah. Dan malam ini kita akan mempelajari tentang turuq tasilul hikmah, jalan-jalan untuk bisa menggapai sifat hikmah ini. Nah, sebelum kita bahas tentang jalan-jalan bagaimana seorang muslim, seorang dai terutama, karena kita semuanya adalah duat, di panjenengan dengan saya ini semuanya kita ini dai. Ya, semuanya dai. Bagaimana kita bisa memperoleh sifat hikmah ini? Karena ini penting bagi kita semua, dan ini syarat yang harus dimiliki seorang dai untuk bisa menyampaikan dakwahnya itu dengan benar. Nah, maka di sini sebelum kita sampaikan ada beberapa hal sebagai muqaddimah di dalam bab ini, bahwa al-hikmah hibatun. Hikmah itu merupakan hibah, pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan liman yasha'u min ibadihi wa awliyaihi, yang Allah hadiahkan untuk hamba-hambanya yang soleh dan para kekasih-kekasihnya. Di hikmah itu hadiah sekaligus anugerah yang besar dari Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua perlu kita ketahui bahwa hikmah itu merupakan fadlun azim. Hikmah itu merupakan karunia yang sangat amat agung. Ya. Kenapa demikian? Karena anugerah berupa hikmah itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada para nabinya dan para rasulnya. Masya Allah. Hikmah itu anugerah yang Allah hadiahkan kepada para nabinya dan kepada seluruh rasulnya. Seluruh nabinya, seluruh rasulnya mendapatkan anugerah terbesar berupa sifat hikmah ini. Sehingga siapapun di antara hamba-hambanya ini yang mendapatkan hikmah secara sempurna, maka seakan-akan dia telah mendapatkan anugerah yang telah diberikan Allah kepada para nabi. Dia telah mendapatkan anugerah yang Allah berikan kepada para nabi. Hanya saja dia tidak mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, tidak mendapatkan kenabian. Makanya di dalam Al-Quran ada sebuah kisah seorang hamba yang salih yang Allah berikan hikmah kepadanya, sehingga kesolihannya ini seakan-akan menduduki derajatnya para nabi dan para rasul. Namanya disebut di dalam Al-Quran, bahkan mendapatkan nama khusus tentang sebuah surat, dijadikan nama sebuah surat di dalamnya. Siapa dia? Luqman Al-Hakim. Dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Dia hamba Allah yang salih, yang Allah anugerahkan kepadanya sifat hikmah yang sempurna. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Luqman, dan ini diabadikan oleh Allah. Ya. Di surat Luqman, surat yang ke-31, pada ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa
man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, ya, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur kepada Allah maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Allah berikan hikmah kepada Luqman sehingga Luqman mendapatkan anugerah yang sangat besar. Ya, maka poin yang kedua tentang keutamaan hikmah, bahwa hikmah itu merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa pada ayat 113. Di pertengahan ayat Allah mengatakan wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ya. Dan Allah telah menurunkan kitab Al-Qur'an ini dan hikmah sunnah kepadamu Muhammad. Ya Allah, Allah telah menurunkan Al-Quran dan hikmah kepadamu Muhammad, dan mengajarkan kepadamu tentang sesuatu yang belum kamu ketahui, mengajarkan kepadamu tentang sesuatu yang belum kamu kenal. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar sekali. Ya, makanya kalau seseorang diberikan hikmah, maka dia telah mendapatkan apa tadi? Karunia yang sangat agung. Dan nikmat hikmah itu merupakan kebaikan yang sangat banyak. Artinya, kalau ada orang itu diberikan nikmat berupa hikmah ini, berarti dia diberikan kebaikan yang sebanyak-banyaknya kebaikan. Ya, berarti dia telah diberikan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 269. Ya, Allah firman dalam surah Al-Baqarah ayat 269, di pertengahan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Ya, yu'til hikmata man yasha, Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, dan barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia berarti telah diberikan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Ini anugerah yang sebenarnya. Oleh karena itu wajib setiap muslim, okay, panjenengan dengan saya, para dai, para suami, para istri, itu minta kepada Allah untuk diberikan hikmah ini. Ya, untuk diberikan hikmah. Jadi secara khusus ada sifat-sifat tersendiri. Secara umum, secara global, semua sifat baik itu bagian dari hikmah. Saya ulangi, setiap sifat yang baik itu merupakan bagian dari hikmah. Sebagaimana disebutkan oleh beliau, namun kebaikan-kebaikan ini banyak sekali kebaikan manusia. Persoalannya kan ngeten, Pak.
Wong sing dikai pengetahuan itu bagian daripada hikmah. Namun apabila pengetahuannya itu tidak menghasilkan sifat-sifat yang baik, maka dia gagal untuk memetik puncak-puncak hikmahnya. Saged dipahami ini? Wong dikai pengetahuan itu anugerah yang besar. Namun persoalannya adalah nopo nek wong ku wis dikai ilmu mesti dikai sifat sing apik. Dalam apa setiap orang yang sudah mendapat ilmu, mengetahui tentang hukum-hukum pasti punya sifat yang baik? Dalam makanya ngaji ngeten ini kan apik kabeh, Pak. Mulai niku pasangane sing ruwe. Istri kita paling tahu tentang kita dan kita paling tahu tentang istri kita. Kita termasuk suami yang baik atau tidak? Nah, coba lihat sifat-sifat kita. Makanya kadang-kadang kita kaget kalau diberitahu ada orang yang aktif di dalam kajian, ternyata begitu kasar dengan keluarganya. Jadi nggak seimbang antara pengetahuan dengan sifat. Jelas ya? Jadi secara khusus ada pilar-pilar tersendiri untuk bisa tercapainya hikmah. Disebutkan oleh beliau ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wal hilm, dan sifat hilm. Apa hilm? Apa? Halim. Sifat lembut. Wal anah, dan sikap tenang. Wa hadhihi ats-tsalatsah hiya arkanul hikmah allati taqumu 'alaiha. Tiga perkara ini yang merupakan pilar-pilar utama seseorang bisa menggapai sifat hikmah. Ya. Yang pertama, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi beliau mengatakan pilar-pilar utama orang bisa menggapai kenikmatan hikmah niku menawi tiyang kagungan tiga sifat, tiga perkara ini. Jadi panjenengan kali kalau mampu memiliki tiga perkara ini, insya Allah Allah anugerahkan sifat hikmah itu. Napa tiga perkara ini? Setunggal. Yang pertama adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat niku meliputi napa kemawon? Disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah termasuk bagian ilmu yang bermanfaat. Pertama, ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala meliputi tentang mengenal sifat-sifatnya, mengenal rububiyahnya, mengenal uluhiyahnya. Nah, menawi tiyang niku sudah mampu mengenal sifat-sifat Allah dengan benar, maka itu akan berpengaruh kepada sifatnya. Saya ulangi. Jadi nek wong niku mempelajari sifat-sifat Allah dan dia paham dengan sifat-sifat Allah itu akan berpengaruh membentuk sifat-sifatnya. Sifat-sifat orang yang mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Contoh, Allah Maha Indah. Allah mencintai dalam keindahan. Sudah pernah dengar hadis nih?
Mpun nate pireng hadis nih. Mosok turun sama. Allah Maha Indah. Innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan Allah mencintai keindahan. Kalau orang paham dengan hadis ini, maka dia berupaya untuk tampil menjadi makhluk yang indah di setiap tempat. Pun pertanyaan nih, jenengan kali kula niku ndek oman niku rijikan apa kempros? Jawabnya angel gini. Iya ora? Ngeten lho. Biasa sing sering di oman itu biasanya sapa? Jawabnya angel mana ini? Sajane gampang jawabane bojo kula Ustaz mari pisan. Ning ngakoni ngono kuwi kan ya gak gampang. Ngakoni nek kula mbek sampean jarang resik-resik. Kadang-kadang nak lelerane didelok tok. Bu, larahane, Bu, gombale, Bu, sapa sing ngartu bakbu. Kenapa bukan Anda yang mengambil? Saged dipaham? Saya sering ngeten iki, Pak. Kalau pengajian di masjid, di omah-omah ngeten iki. Mari mangan penak sampean. Cerdas. Plastik kita kayak nisore tikar, cerdas. Termasuk di masjid ini banyak sekali gitu. Semari mangan, sing jenenge gelas kayak pojoke cendelo. Ono ya ngeten iki. Makanya kadang-kadang kalau habis pengajian saya keliling Pak mengambil begitu. Ini buah kecerdasan kita ini. Ini menunjukkan dia tidak paham dengan hadis ini. Apa yang kita pahami dengan hadis innallahal jamil yuhibbul jamal? Gak paham. At-tuhur satrul iman. Kesucian bagian dari keimanan. Berapa kali kita pelajari hadis itu? Ketika ditawarkan, Pak, kira-kira kalau bahas, oh sudah Ustaz itu sering Ustaz, gitu jawab. Ini nggak paham kita. Ini ilmu yang bermanfaat. Makanya coba kaji fikih Asmaul Husna. Ketika kita dengarkan sebuah ayat innallaha sami'un, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Ketika kita memahami Allah mendengar, itu mendengar suara-suara kita ini. Kita yakin gak setiap kita mendesis mengucapkan sebuah kalimat itu didengar oleh Allah? Yakin mboten? Yakin mboten? Yakin. Nek sampean yakin, sakniki ngeten. Pernah nggak ketika kita marah ngomong sing gak apik, ngomong sing elek? Pernah nggak ketika marah mungkin tersinggung, mungkin nggak cocok dengan teman, ya crash dengan teman terus ngomongnya kasar? Pernah nggak? Nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Jawabnya angel, sampai tetap nggak jawab mungkin lo. Pernah nggak kira-kira jenengan ngomong jelek? Ketika pernah, itu berarti kita nggak segan dengan Allah Ta'ala. Coba kalau jenengan duduk di suatu tempat, di situ ada sosok orang yang Anda segani, berani ngomong macam-macam? Berani? Misuh, wani misuh. Ada ustadz, Masya Allah. Ada pengajian, pas orang cekikian, kita ziarah ke seorang ustadz, yang mantunya ustadz. Seorang ustadz mantunya guyon gitu. Karena dia teman kita mulai kecil gitu kan. Begitu guyon-guyon, ada ustadz katanya. Ayo kita pindah supaya guyonannya apa? Kenapa kita berhenti ngomong-ngomong yang jelek? Guyonan-guyon selengean yang gak baik, kita berhenti karena di situ ada orang yang kita segani, yang kita takut suara kita terdengar. Lalu bagaimana dengan pendengaran Allah ketika mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ini? Bagaimana kita masih sering mengkonsumsi ucapan-ucapan yang tidak sopan?
kepada istri atau istri kepada suami. Kita telah memperdengarkan suara-suara yang tidak baik di pendengarannya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kita belum bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang sifat-sifat dan asma-asma Allah. Belum kita ambil manfaatnya. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair." Barang siapa beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Atau ketika tengkar di rumah, anaknya bilang, "Wis piye aja tiru, aja melok-melok si cilik." Anaknya disuruh diem. Padahal anaknya mengingatkan, "Bibi, gak usah diteruskan, sudah berhenti. Masa sama Umi tengkar terus ini? Diem kamu," katanya. Abi ingat, mangkana sudah, Abi lebih hafal katanya. Bisa riwayatnya malah. Di mana tak keimanan kita kepada Allah? Ini belum bisa mengambil manfaat dari sebuah ayat, belum bisa mengambil manfaat dari sebuah ilmu, maka ilmu yang demikian belum dikatakan sebagai ilmu nafi'. Ilmu yang kita dapatkan ternyata belum bisa memberikan manfaat kepada kita. Belum memberi manfaat kepada kita. Ini yang pertama yang dikatakan ilmu nafi', ilmu yang berhubungan dengan Allah. Ya. Banyak nanti ya kawan. Yang kedua yang termasuk ilmu nafi', apa? Ilmu yang berhubungan dengan kabar dan berita. Ilmu yang berkaitan dengan masalah kabar dan berita. Ini sudah saya bahas di awal bab-bab ini. Cuma sampai lali. Atau enggak pada ingat. Sudah apa belum? Berita ada berapa? Jadi kalau kita mempelajari tentang berita, itu banyak faedah-faedah yang kita peroleh. Berita tentang apa? Yang pertama, berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Disebut apa? Disebut apa? Kisah. Makanya Al-Quran secara khusus ada ayat yang memuas tentang kisah-kisah. Apa pelajarannya mempelajari kisah? Kira-kira apa manfaatnya? Ada manfaat kita mempelajari tentang kisah? Ada. Apa pelajarannya? Manfaatnya apa? Mengambil pelajaran. Itu berita yang pertama. Berita yang kedua adalah berita tentang perkara-perkara yang akan terjadi. Perkara-perkara yang akan terjadi. Contoh apa? Kematian, alam kubur, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Ini berita-berita peristiwa yang akan terjadi. Apa manfaatnya kita mempelajari perkara ini? Nah, manfaatnya apa, Pak? Nek kurang bisa belajar tentang peristiwa alam kubur, peristiwa sakaratul maut, peristiwa yaumul hisab. Apa manfaat yang bisa kita ambil? Apa? Mempersiapkan diri. Yang ketiga, berita tentang janji dan ancaman. Berita tentang janji dan ancaman. Ini termasuk ilmu nafi' yang kedua. Yang ketiga, ilmu yang berhubungan dengan hati. Mempelajari tentang sifat-sifat hati, keadaan-keadaan hati yang selalu berubah-ubah, dipelajari dengan baik. Dikaji tentang sifat-sifatnya. Dikaji tentang sebab-sebab kebaikan dan keburukannya. Tentang kematiannya, tentang kehidupannya, tentang sakitnya hati, dipelajari semuanya. Itu akan mendatangkan manfaat-manfaat yang banyak. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah. Jadi ilmu yang bermanfaat meliputi 3 hal. Ilmu yang berhubungan dengan Allah, ilmu yang berhubungan dengan kabar dari Allah, yang ketiga ilmu yang berhubungan dengan hati. Kalau ini kita pelajari, itu merupakan ilmu yang bermanfaat, dan ini merupakan pilar paling utama untuk mencapai hikmah.
Yang kedua, al-hilm, sifat apa? Kelembutan. Artinya sifat kelembutan di sini, al-hilm ini, kalau ada sebuah persoalan tidak segera menghakimi persoalan, namun dikaji kenapa ini terjadi. Ini sifat hilm. Kenapa ini terjadi? Contoh, ketika Nabi pakai selendang, tiba-tiba ditarik oleh orang Badui. Ditarik dengan ucapan yang kasar. Ya Muhammad, katanya. Ditarik itu namanya apa? Selendang ini sampai binget, apa bingetnya juga. Ngecap, ya, membekas di leher beliau. Saking kerasnya tarian itu. Dan para sahabat marah-marah dengan sikapnya Badui ini. Dan Nabi memaafkannya, Nabi memaklumkannya. Kenapa? Tabiatnya memang demikian. Coba lihat simak ini. Lalu kenapa dia teriak dan sambil menari ingin memiliki selendang itu? Diberikan Nabi apa tidak? Hah? Sudah ditarik, minta lagi. Kalau kita gimana kira-kira? Halo? Kalau kita gimana, Pak? Insya Allah hikmah. Makanya balik-balik kula kandhani, Pak. Dadi wong soleh niku gak gampang, Pak. Dadi wong berilmu gampang, ngaji terus, cerdas, berilmu, tapi belum tentu menghasilkan kesolihan. Butuh kesungguhan. Nah, ini pilar yang kedua. Yang ketiga, wal anah, sikap tenang. Nah, sikap tenang ini yang menghasilkan sebuah kemaslahatan. Problem-problem besar, persoalan-persoalan yang semrawut itu bisa menjadi persoalan-persoalan yang sangat sederhana ketika persoalan dihadapkan oleh orang-orang yang memiliki pikiran dan jiwa yang tenang. Masalah sepele, masalah sederhana bisa menjadi perkara yang sangat mengerikan ketika dihadapkan oleh orang-orang yang tidak memiliki sifat tenang. Heboh. Nah, ini 3 perkara yang menjadi pilar-pilar hikmah. Adapun perusak hikmah ada 3 sifat. Ada dia ini. Baik, kita jeda dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah dikumandangkan azan.
Alhamdulillah, kita lanjutkan. Jadi mu'allif telah menuliskan di sini. Jadi penulis kitab ini telah menjelaskan bahwa pilar hikmah niku wonten 3. Ya. Jadi dasar-dasar yang menjadikan orang itu bijaksana dan Allah anugerahi yang namanya sifat hikmah niku wonten 3 ini. Nomor setunggal ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ini luas kalau dibahas nih. Terus nomor kali apa? Sifat lembut. Sifat lembut itu seperti tadi nanti contoh-contohnya banyak sekali ya dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga sifat apa? Tenang. Ada berita, ada kabar, itu nggak gampang terkejut dan nggak gampang menyimpulkan. Namanya al-ana. Dan kita harus belajar menuju ke sana. Karena kita ini masih sering sekali terpancing dengan isu dan berita. Belum mengkaji, belum mendalami, belum tabayun, belum klarifikasi, sudah mengambil sebuah kesimpulan. Ya, makanya peristiwa-peristiwa yang terjadi antar pengajian, antar jamaah, antar yayasan, antar lembaga sering crash, itu karena ini. Tidak tenang dalam mensikapi persoalan. Jelas ini? Terutama para remaja, para pemuda, terutama jangan sekali-kali kepemudaan dijadikan dalil. Ya mau dimaafin ya, soal kita masih jangan dibiasakan demikian. Dan yang tua juga jangan merasa aman dari sifat yang nggak baik ini. Ya. Ini Masya Allah kalau nanti dikaji dengan baik. Ini pilar-pilar tegaknya sifat hikmah. Adapun perusak sifat hikmah itu ada 3 juga. Yang pertama adalah al-jahl, kebodohan. Nah, kebodohan, kejahilan. Ya, sehingga kalau kita dikatakan orang berilmu itu bukan cuma tahu tekstualnya, bunyi dohirnya ayat larangan maupun perintah, namun memahami kaidah yang ada di dalamnya. Itu kan berilmu bukan cuma tahu tentang bunyinya begini, hukumnya begini, bukan. Namun penjelasan dan rinciannya dipahami. Itu yang namanya berilmu. Yang pertama, perusak hikmah itu ada 3, maupun yang bertunggal al-jahl, kebodohan. Yang kedua at-ta'isu. Apa itu? Gegabah. Sifat apa? Gegabah. Yang ketiga al-isti'jal. Sifat apa? Sifat tergesa-gesa. Ya, nek ditulis ngoten niku bedane gegabah dengan istiqjal niku mirip dengan ujub dengan sombong. Nah, ujub dengan sombong niku bedane napa, Pak? Dukur di kelase. Mau penyakit niku sing lebih parah niku ujub napa sombonge?
napa? Nopo o. Nah. Nggih pokoke luwih parah pokoke. Nah, jadi kalau ujub itu orang yang meyakini bahwa kesuksesan yang dia dapatkan itu bagian dari ikhtiar dia sendiri. Dia kalau orang makanya seperti Qarun menyatakan apa? Kesuksesan dan kekayaan yang aku dapatkan itu karena ilmu yang aku miliki. Ini ujub. Sehingga ujub tidak butuh orang lain. Artinya ujub tidak harus melibatkan orang. Seandainya dia diciptakan di suatu pulau sendirian, dia bisa ujub, gitu loh. Pulau itu kalau nggak ada saya sepi, ya jadi nggak ada. Nah, itu ujub. Orang meyakini kesuksesan, keberhasilan yang dia dapatkan itu bagian dari jerih payahnya karena kecerdasannya. Awas, hati-hati nih. Nek jenengan ditakoni wong ngene. Sampeyan kok besok berhasil ini ceritanya apa? Wis panjang ceritanya. Alamat Qarun nomor 2 ini. Alamat ini sudah. Sangat bertolak belakang dengan ucapan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Sangat bertolak belakang. Nabi Sulaiman dengan kesuksesannya, Nabi Sulaiman dengan keberhasilan, dengan puncak keemasannya. Ada 3 statement yang beliau sampaikan. Pertama, beliau menyandarkan hada min fadli rabbi. Insyaallah, apa yang aku peroleh itu karunia dari Allah. Ya. Karunia dari Allah. Yang kedua, beliau posisikan kesuksesan, keberhasilan itu bagian dari ujian. Apa katanya? Kesuksesan yang aku berikan, yang diberikan Allah kepadaku, karunia yang Allah berikan kepadaku ini adalah liyabluwani, untuk memberikan ujian kepadaku. Ayo sampean tahu anak sing ngomong ngono? Berhasil terus ngomong komentar. Keberhasilan itu merupakan apa? Siap. Mas, aku tolong dongakno sing temen, aku jejeg hatiku. Napa Mas? Aku diuji oleh Allah, Mas. Sukses saya. Ada yang pernah begitu? Jarang. Wedi dijaluki soalnya. Nek remek baru njaluk donga cerita sing akeh. Allah. Ini yang kedua, dia tempatkan kesuksesan, keberhasilan itu bentuk dari ujian. Ya. Yang ketiga, ini sebuah rahasia besarnya apa? Apakah saya bersyukur atau kufur? Apakah saya akan bersyukur atau kufur dengan nikmat ini? Ini kalau sampean berhasil ngolah sebuah yayasan, sebuah lembaga, niki cerita niki Mas, tak ewangi jungkir wali nggih sampean. Tapi saya terus berusaha. Saya tidak putus asa. Saya sekolah, saya belajar lagi, saya bangkit lagi. Nah, seakan-akan apa? Terus kemana Allahnya? Atau anak kita yang sukses begitu cepat langsung menghafal Al-Quran, apa yang kita ucapkan? Iku rasanya piye wis jeru Mas, jeru ceritane. Jeru. Aku pian tahajudku gak tau leren Mas, Masya Allah. Gak tau leren tahajud gitu. Saya puasa Senin Kamis, mungkin ini hasilnya. Masya Allah. Kemana Allah? Ini ujub Pak. Nah kalau sombong itu ya batorul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dia melihat kapasitas dirinya dibandingkan dengan orang lain. Jadi nanti kalau dikaji secara harfiah sangat beda jauh antara ujub dengan sombong. Tapi kalau dibahas ujub dengan sombong seakan-akan sama, padahal enggak, beda. Jadi kelasnya lebih berat mana?
sombong. Tuh. Dia tahu kebenaran tuh tahu, tapi dia tolak. Kenapa? Karena dirinya merasa lebih baik. Dan ini merupakan dosa yang pertama kali. Baik. Nah, jadi pilar yang pertama itu adalah kejahilan. Ini untuk merusak hikmah, perusak hikmah. Yang kedua, at-ta'is, gegabah. Yang ketiga apa? Al-isti'jal. Kemudian sang penulis menyebutkan di antara bagian-bagian sifat hikmah. Di antaranya beliau mengatakan ar-rifqu. Ar-rifqu. Sifatnya apa ar-rifqu nih? Napa, Pak? Hah? Innallaha rafiq yuhibur rifq. Allah maha lembut, maha santun, dan Allah mencintai kesantunan dan kelembutan. Satu bagian sifat hikmah. Apakah kita sudah memilikinya? Ya. Kemudian wal ikhlas, bagian dari sifat hikmah. Wat taqwa, bagian dari sifat hikmah. Was sabr, sifat sabar, bagian dari hikmah. Al masabirah, al musabarah, bagian dari sabar. Apa itu? Menguatkan kesabaran. Makanya ada kalimat isbiru wasobiru, bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Ini beda. Jadi kalau kesabaran urusannya dengan dirinya sendiri, tapi kalau menguatkan kesabaran berhadapan dengan orang lain. Kesabaran itu kita sabar dari ujian-ujian yang ada dalam diri kita. Menguatkan kesabaran berarti berhadapan dengan ujian-ujian dari luar diri kita. Itu bagian dari sifat hikmah. Wal amalu bil ilmi, mengamalkan sesuatu dengan ilmunya. Ilmu yang dia ketahui dia amalkan. Ini bagian daripada hikmah. Ngapunten bapak-bapak sekalian, belum semua yang sudah kita ketahui itu kita amalkan. Belum semua yang telah kita ketahui itu kita amalkan. Ya. Kemudian sifat apalagi? Wal istiqamah. Sifat istiqamah. Wa jihadun nafs wasyaitan, jihad melawan hawa nafsu dan jihad melawan syaitan, itu juga merupakan bagian dari sifat hikmah. Wa ulumul, dan ketinggian himmat itu cita-citanya, tingginya cita-citanya. Awas, kalau kita punya cita-cita jangan sampai keliru. Cita-cita yang paling tinggi seorang mukmin apa? Masya Allah. Ya, cita-cita orang mukmin yang paling tinggi surga. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Konsekuensinya perlu dicek kembali. Kadang-kadang cita-cita yang terucap itu gak sama dengan yang disimpan dalam hatinya. Buktinya apa? Kita bermalas-malasan dalam ibadah. Bagaimana itu bentuk cita-cita? Kita sering bermain-main di dalam doa. Kenapa bermain-main dalam doa nih? Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Ya Allah, aku minta surga kepadamu. Pintu-pintu kebaikan di depan mata kita gak pernah dimasuki. Ada pintu sedekah, ada pintu ziarah, ada pintu puasa, ada pintu baca Quran, ada pintu bantu orang lain. Mana yang kita masuki? Ini bermain-main di dalam doa. Makanya para sahabat kita lihat, kenapa mereka dijamin surga? Karena cita-citanya benar. Wong niku nek bener cita-citanya ngeten lho, Pak. Wong nganggur
Niku cita-cita sing paling gede nopo? Wong nganggur. Cita-cita sing gede nopo? Kepingin dapat nopo? Kerjaan. Kan gitu kan? Begitu krungu ana lowongan kerja, dia sia-siakan apa enggak? Disia-siakan apa enggak? Enggak, dia akan berebut dia. Sama dengan ada orang tua kepingin sekali anaknya masuk negeri. Jenengan lihat. Ini kalau mau ujian tuh banyak. Jamaah-jamaah WA nih, Ustaz mohon doanya, anak saya mau ujian. Loh kenapa Bu? Ya Ustaz mudah-mudahan bisa masuk negeri. Saya sampaikan santai kemawon. Kalau buat masuk negeri ya masuk luar negeri. Ya. Oh nggak masuk negeri kok sumpek sampean ini kan. Sampai kemudian dibelani Pak, berziarah ke kubur-kuburan. Betul apa enggak ini? Jadi kata ujian itu koyok horor ngoten Pak, heboh ngoten niku. Sampai akhirnya minta izin, ndak ngaji ibu bapaknya ini. Lu kok mboten ngaji? Izin Ustaz, mendampingi anak saya belajar. Blegedes. Tiba main anak belajar dhewe sampeyan. Siang juga begitu, izin tidak ngaji. Kenapa? Anak saya ujian. Lah terus apa hubungannya sampean gak ngaji, anak sampean ujian kok apa hubungannya? Apa sampean ono ngarepe kelas ambek gawe surak-surai ngeten ya? Cek semangat anak belajar. Enggak juga jenengan. Lalu apa hubungannya Anda berhenti dari taklim? Enggak ada hubungannya. Saking kepinginnya anaknya manjok mendapatkan ranking sampai demikian. Itu namanya cita-cita Pak. Jadi harapan dengan jalan yang ditempuh itu seimbang gitu loh. Paham ya? Wong loro kepingin waras, obat apa sing gak mboten diombe ayo. Obat apa sing mboten diombe? Napa malih awal-awal kena corona niku, Masya Allah Pak. Koyok kena aib niku. Betul itu. Saya pernah pulang dari masjid, di belakang rumah saya itu ada, jadi saya remeng-remeng, saya peteng niku, ada hitam niku gelondong Pak, besar. Iki duduk tikus, duduk ulo. Nek tikus gak mungkin sak gede, nek ulo gak mungkin ndak. Akhirnya kalau cedeki, begitu sudah di tengah lapangan kalau cedeki, tiba-tiba wong guyang-guyu, gelondong ini lapangan. Lan apa Pak? Dolek embun Mas. Lah nek gandane embun sampean kira-kira gelem dicuwon gulung-gulung nih. Mari salat subuh nih. Apa yang diharapkan? Ada sebuah cita-cita. Jadi cita-cita yang benar dengan jalan yang ditempuh niku seimbang. Itu jenenge cita-cita sing bener. Bagaimana cita-cita kita tentang surga tadi itu? Betulkah kita cita-cita masuk surga? Bener kita? Birrul walidainnya bagaimana? Bukan itu jalan menuju surga. Wong sampean delok imak sampean 3 dino ditawarin namanya budene. Bu, sampean gak namanya Mas. Ini ngusir sing sopan. Kita gak betah diikuti orang tua, gak tahan diikuti orang tua. Tapi Allahumma inna nas'alukal jannah, bagaimana? Kita genggam tangan kita erat untuk kita jangan sampai harta yang sudah masuk itu keluar dari tangan kita. Sehingga kita nggak peduli dengan keadaan saudara-saudara kita kaum muslimin. Kita terkungkung dengan yang penting perut kita sendiri kenyang. Sama nanti kita mengatakan Allahumma inna nas'alukal jannah. Ini kan nggak serius namanya. Ya. Seperti Ramadan kemarin khatam nggak kita Quran? Belum tentu kita yang sudah ngaji begini bisa mengkhatamkan Quran dalam 1 bulan. Padahal bulan Ramadan gitu. Nah, terus bagaimana dengan cita-cita tadi itu? Maka ini cita-cita yang tinggi para sahabat itu merupakan bagian daripada hikmah wal adl dan sikap adil. Nah, nanti dibahas satu persatu definisinya. Luar biasa Pak. Ya. Ini merupakan bagian dari sifat hikmah. Adapun jalan yang harus ditempuh, saya kan kita bahas secara global dulu.
Bulan depan akan kita kupas satu persatu jalan untuk mengantarkan kita agar diberikan anugerah hikmah oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, jalan yang harus ditempuh adalah as-sulukul hakim. As-suluk al-hakim, perilaku yang bijaksana. Satu. Ya. Tabiat kita, watak dan sifat kita. Nih, dikondisikan, dididik supaya memiliki sifat bijak. As-suluk, pertama perilaku. Yang kedua, al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Bisidqi, dengan jujur, wal ikhlas, dengan penuh keikhlasan. Ini pilar yang kedua, agar mendapatkan hikmah. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hikmah? Yang ketiga adalah al-istiqomah, sifat istiqomah. Kemudian yang keempat, ya, al-khabarat, pendalaman. Pendalaman tentang suatu perkara. Jadi kalau ada masalah niku betul-betul dikaji yang sedalam-dalamnya. Nih kadang-kadang kula mbak sampean mboten telatenan. Ya. Makanya sifat orang hikmah niku tenang. Ada orang memprovokasi, tenang dia. Santai dia. Gak terjebak dengan kemurungsungnya ucapan-ucapan di sekitar kita ini. Kadang-kadang kula mbak sampean iki asline sabar. Kena kipasan tukang sate iku dadi melak napa? Dalam akhirnya katut kula mbak sampean. Berarti ini bukan punya kepribadian, kita masih mudah terbakar dengan sifat orang lain. Berarti belum punya kepribadian. Nah, sama dengan bapak-bapak mungkin masalah harta hibah. Ini sampean kula mbak sampean wis cek dipek dulurku gak duwe. Jare bojone, "Ojo meneng ae ku hak sampean." Jaluun se, yo ngekei dulur yo ngekei mas, mas kudu eling abi, nyeluk abi barang dong ini. Ya, kita kan punya anak-anak masa depan kita. Akhirnya terbawa alur seperti ini. Itu masih sering kita. Atau kalau nggak begitu teman-teman di sekitar kita ini. Jadi orang yang sudah punya karakter itu nggak gampang terprovokasi, nggak gampang terkontaminasi dengan sifat orang lain. Makanya emas kalau asli campuran tletong tetap emas. Makanya tidak setiap yang mengkilap itu emas. Nah, ngaten. Ngerti arah pembicaraan ini, Pak? Kumpul ambek wong emosian tetep santai, wis ta sampean santai ae. Ojo melok bakar aku kok kobong pisan kok. Tenang. Nah, kita sudah belum punya karakter seperti ini. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, yang merupakan bagian pilar-pilar itu adalah as-siyasatul hakim. As-siyasatul hakim, politik yang bijaksana. Ini nanti ada pembahasan tersendiri politik yang bijaksana niku pripun. Ya. Kemudian yang keenam, ya, yang merupakan bagian penting daripada pilar-pilar adalah fiqhu arkanud dakwah ilallah ta'ala. Memahami fakih tentang rukun-rukun dakwah.
memahami tentang rukun-rukun dakwah. Karena di dalam dakwah itu ada rukun-rukunnya yang harus diperhatikan. Lah ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, tentang wasilah ya yang harus kita siapkan. 6 pilar utama jalan untuk bisa mencapai al-hikmah. Insyaallah 6 poin ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semuanya, memberikan anugerah yang besar kepada kita dan menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tercela. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.